Perkenalkan, nama saya Tania Latas. Perkenalkan, nama saya Julius Jasentan. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Lamoha, biasa dipanggil Ferry. Perkenalkan, nama saya Betandi Oktavianus Hendarta. Halo, perkenalkan saya Bahtiar Yunugroho. Hai, saya Yuka. Soft skills. Soft skills adalah keterampilan atau sikap yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dapat membantu orang tersebut bersosialisasi dengan baik. Apa pentingnya soft skills? Soft skills akan membantu hidup kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih efektif, dan juga lebih berharmoni. Tentunya hasilnya juga akan memuaskan. Jadi, no matter siapapun kita, apapun posisi kita, apapun organisasi dan industri kita, setiap orang memerlukan soft skill. Apa saja sih contoh soft skills? Defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism adalah strategi proteksi yang berasal dari alam bawah sadar seseorang. Secara tidak sadar, seseorang akan melindungi dirinya sendiri agar perasaannya tidak terluka dari satu hal atau situasi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman. Emotional intelligence. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial atau social intelligence yang meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakannya, dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikir dan bertingkah laku. Bentuk defense mechanism yang pertama adalah represi. Dalam mekanisme pertahanan diri ini, seseorang akan memilih untuk menyembunyikan atau menghalangi masalah-masalah tersebut masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Daripada memilih untuk menghadapi masalah di depannya, mekanisme pertahanan diri represi akan mendorong seseorang untuk melupakan atau tak mau mengakui realita tersebut sama sekali. Contoh, pada saat ditanya oleh bos, apakah ada kendala atau tidak dalam suatu pekerjaan, seseorang pegawai mungkin akan cenderung menjawab tidak ada kendala. Ini adalah contoh represi. Selanjutnya adalah reaction information. Tipe mekanisme pertahanan diri ini ditandai dengan seseorang yang melakukan tindakan berlawanan dengan apa yang ia rasakan. Biasanya, mekanisme ini aktif ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang tak disukainya. Contoh, ketika seseorang menolak sebuah tawaran pertolongan, padahal faktanya ia sedang membutuhkannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada displacement. Displacement itu atau pemindahan adalah kondisi saat kamu mengeluarkan rasa frustasi, kekesalan, dan kemarahan pada objek atau orang lain. Nah, contohnya tuh saat kamu dimarahi oleh atasan kamu tanpa alasan yang jelas, lalu kamu tuh langsung luapinnya ke orang-orang terdekat kamu atau keluarga kamu. Nah, ini yang disebut displacement. Nah, yang selanjutnya itu ada regression. Regression adalah beberapa orang yang merasa terancam atau cemas biasanya akan mencari jalan keluar dengan kembali pada fase awal perkembangannya. Nah, mungkin di sini ketika kita cemas atau tertekan habis dimarahi oleh atasan kita tuh cenderung mengkonsumsi makanan kesukaan atau comfort food secara berlebihan, dan biasanya tuh kita akan menghindari rutinitas rutin yang biasa kita lakukan untuk kita rehat sejenak gitu atau kembali di fase awal. Nah, yang berikutnya ada projection. Projection adalah mekanisme defensif yang mengambil kualitas atau perasaan yang tidak dapat kamu terima dan dihubungkan ke orang lain. Contohnya saat kamu punya impresi buruk pada atasan kamu di kantor, kamu mungkin akan mempercayai bahwa atasan kamu juga nggak suka sama diri kamu sendiri. Nah, saat itu, apapun yang dikatakan atau diperbuat oleh atasan kamu akan terlihat buruk di mata kamu. Walaupun atasan kamu itu sudah bersifat baik, namun kamu tuh masih nganggap buruk gitu. Itu yang disebut projection. Sublimasi. Nah, untuk sublimasi sendiri ini adalah defense mechanism yang terjadi saat seseorang mengarahkan dorongan atau energi yang tidak diterima ke dalam aktivitas yang diterima secara sosial. Nah, sebagai contoh itu, dengan kecenderungan agresif, seseorang itu dapat mengalihkan keagresifannya dalam bentuk yang lain
dapat disalurkan misalkan untuk menjadi seorang petinju profesional atau mengarahkan agresinya ke dalam aktivitas olahraga sehingga kecenderungan agresinya berubah atau tersalurkan kepada hal yang positif. Oke, lalu selanjutnya itu ada defense mechanism, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi sendiri adalah defense mechanism yang melibatkan penciptaan penjelasan yang terdengar logis untuk membenarkan atau membuat tindakan, pemikiran, atau perusahaan yang sebaliknya tidak dapat diterima, bahkan seseorang itu merasa bahwa sesuatu yang dilakukan itu merasa benar. Sebagai contoh, ada seseorang yang ia menyontek atau berbuat curang dalam suatu ujian. Nah, ketika dia melakukan suatu tindak nyontek, dia akan membuat defense mechanism terhadap dirinya sendiri, yaitu rasionalisasi, bahwa dia merasa bahwa semua orang melakukannya juga kok mencontek ini, jadi dia merasa kalau tindakannya itu benar. Lalu selanjutnya ada defense mechanism denial. Nah, defense mechanism denial ini terjadi ketika seseorang menolak menerima kenyataan suatu situasi. Mereka mungkin menolak mengakui bahwa ada masalah, atau bahkan dia menolak bahwa dia memiliki perasaan tertentu. Contohnya itu dapat dilihat pada seseorang yang didiagnosis menderita suatu penyakit. Mungkin awalnya dia akan merasa denial, dia akan menolak bahwa sebenarnya dirinya menderita suatu penyakit, padahal dia sudah didiagnosis oleh dokter. Itulah salah satu bentuk defense mechanism seseorang yang dinamakan denial. Integrasi emotional intelligence dengan defense mechanism dapat memiliki berbagai pengaruh, yaitu peningkatan kesadaran diri. Tingkat kemampuan emotional intelligence yang tinggi membantu seseorang lebih sadar akan emosi dan perasaannya. Selanjutnya ada pengurangan penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Orang yang memiliki tingkat emotional intelligence yang baik cenderung lebih mampu menghadapi emosi dan stres dengan cara yang lebih konstruktif. Lalu ada menggantikan mekanisme pertahanan dengan strategi yang lebih sehat dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Individu dapat mengembangkan strategi coping yang lebih sehat untuk mengatasi stres dan konflik yang mereka rasakan. Pengaruh rasionalisasi pada 5 komponen mekanisme pertahanan dapat dibagi sebagai berikut. Rasionalisasi dapat mempengaruhi kesadaran diri dengan cara bahwa individu mungkin cenderung kurang sadar akan emosi yang mendasari tindakan atau keputusan mereka. Selanjutnya ada self-regulation. Rasionalisasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan reaksi emosional yang mungkin muncul sebagai tanggapan terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada motivation. Rasionalisasi dapat mempengaruhi motivasi dengan cara bahwa individu mungkin menggunakan argumen logis untuk menciptakan dorongan yang kuat atas tindakan yang mereka ambil. Lalu ada empathy. Rasionalisasi mungkin dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berempati terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya ada social skills. Rasionalisasi dapat mempengaruhi keterampilan sosial dengan cara yang positif dan juga negatif. Rasionalisasi yang sehat dan sesuai konteks dapat membantu individu berkomunikasi dengan baik dan menjelaskan tindakan yang mereka ambil kepada orang lain. Pentingnya emotional intelligence dalam melatih soft skill adalah karena emotional intelligence ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan mengatur emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain. Soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang meliputi kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, empati, dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa implikasinya. Yang pertama adalah kesadaran diri. EA membantu individu mengembangkan kesadaran diri yang tinggi, termasuk memahami emosi mereka sendiri, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai. Dengan kesadaran diri yang baik, seseorang dapat lebih memahami bagaimana emosi mereka mempengaruhi interaksi sosial dan dapat mengelola emosi dengan lebih efektif. Yang kedua ada penyesuaian diri. AI memungkinkan individu untuk menyesuaikan perilaku dan respon mereka terhadap situasi sosial yang berbeda. Mereka dapat membaca situasi dengan baik dan memilih respon yang tepat secara emosional. Kemampuan ini sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dan yang ketiga ada empati. AI memungkinkan individu untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Dengan tingkat empati tinggi, seseorang dapat membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sinyal emosional lainnya dari orang lain.
Hal ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan perhatian, pengertian, dan dukungan yang lebih baik terhadap orang lain sehingga memperkuat hubungan interpersonal. Dan yang keempat, ada komunikasi yang efektif. Jadi AI ini membantu meningkatkan keterampilan komunikasi sosial, dan individu yang dengan kecerdasan emosionalnya yang baik cenderung mampu mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka dengan cara yang jelas, tulus, dan empatik. Mereka juga lebih mampu mendengarkan dengan baik dan menangkap nuansa emosional dalam percakapan. Komunikasi yang efektif memperkuat hubungan sosial dan meminimalkan konflik. Dan yang kelima adalah mengatasi stres dan konflik. Keterampilan AI ini juga membantu individu mengatasi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Individu dengan kecerdasan emosional yang baik lebih mampu mengelola emosi negatif, mengurangi tingkat stres, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.